Saudara-saudara sekalian, puasa itu hukumnya banyak. Ada puasa itu hukumnya wajib, itulah kayak macam Ramadan. Ada puasa itu hukumnya sunat, itulah kayak Senin Kamis, kayak Ayyamul Bid, kayak Arafah, sunat puasa. Ada puasa itu hukumnya haram, dosa kalau puasa, tidak sah dan dosa. Pertemuan yang lalu dijelaskan 5 yang udah dosa. 1, Idul Fitri, dosa kalau kita puasa. 2, Idul Adha, itu dosa kalau kita puasa. Ketiga, tanggal 11 Dzulhijjah. 4, tanggal 12 Dzulhijjah. 5, tanggal 13 Dzulhijjah, namanya hari tasyrik. Ini haram kalau kita puasa, berdosa. Mana lagi puasa yang kategorinya haram? Puasa yang kategorinya haram, saudara, berikutnya puasa hari Syak. Ini haram, puasa hari Syak, Syak Wasangka. Ini dosa puasanya. Dari mana dalilnya? Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Nabi, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Kata Nabi, siapa orang yang berpuasa hari Syak Wasangka, maka sungguh dia telah menentang Nabi Muhammad. Maknanya melawan Nabi, maknanya haram puasa hari Syak, dosa. Timbul pertanyaan, hari Syak itu hari apa? Yang disebut hari Syak ada dua hari Syak. Yang pertama, tanggal 30 bulan Sya'ban. Hari Syak itu adalah hari ke-30 daripada bulan Ruah, ya, nah, gitu, bulan Sya'ban. Dengan catatan orang banyak ngobrol. Catatannya nih, menjadi hari Syak tanggal 30 tuh orang pada ngobrol. Katanya si Anu ngelihat bulan, kayaknya udah ru'yat dah, hilal udah nongol dah, tapi orangnya nggak tahu. Tapi orang bilang katanya udah Ramadan. Kata siapa? Banyak orang ngomong tapi nggak jelas orangnya, dan nggak ada yang berani bersaksi, iya saya malam ngelihat. Nggak ada yang berani bersaksi. Itu namanya hari Syak. Biar gampang, apa Ramadan apa belum, tuh namanya ragu. Syak tuh hari ragu, Ramadan apa belum.
ada yang bilang Ramadan tapi waktu ditanya katanya, kan kalau katanya kagak jelas tuh, belum nanya baru denger doang, katanya aja udah percaya katanya. Nah tapi siapa kagak berani ya, dengar sih begitu, dengar ini namanya hari ragu, katanya udah Ramadan, katanya belum, begitu. Ini yang kayak begini nih namanya hari sak. Kita puasa dosa, puasa kita Ramadan besoknya masih Sa'ban, kita enggak puasa takut Ramadan tuh, itu namanya hari sak. Ini nih buang, enggak boleh puasa hari sak tuh, enggak boleh. Yang kayak begitu tuh puasanya enggak boleh, dengan catatan kagak ada yang bilang bahwa udah ru'yat tapi belum kelihatan. Tapi kalau ada yang bilang gua malam udah ru'yat ngelihat, itu namanya bukan hari sak, tinggal kita percaya apa kagak, begitu. Tinggal kita percaya apa kagak, begitu. Kata kita percaya, sebab itu satu organisasi dengan kita. Sebab saya ini golongannya Muhammad kita, bukan Muhammadiyah, begitu. Begitu. Ya udah, puasa dia, begitu. Kalau dia yakin, kalau dia enggak yakin, ya enggak puasa, enggak usah ribut. Orang kampung belum tahu, belum lebaran, belum Ramadan, yang ngomong ini lu lihat kagak, kata si anu yang tinggal di Rawabuaya, kata si anu yang tinggal di Cakung, katanya padahal, tapi gontok-gontokannya bisa ribut itu, padahal dianya kagak ngeli. Udah kalau nggak ngelihat mau siapa percaya siapa kagak. Ada yang percaya sama pemerintah silahkan, ada percaya sama yai ini silahkan. Kata yai ini ahli falak udah puasa, kata yai ini belum, ya tinggal kita. Kalau model saya, kalau ngomong puasa pengen ikutnya yang belum, kalau lebaran pengen ikutnya yang udah. Emang agak demen ibadah ya kan, begitu. Pokoknya ikut yang mana aja enaknya, begitu. Tanggung jawab dia gitu kan, begitu enak, iya kan. Mau ikut nggak apa-apa. Nih mama dia nih mau Muhammadiyah juga ada ulamanya, mau NU juga ada ulamanya, pemerintah apalagi semua organisasi ada, udah tinggal ikut, enak begitu, biar kita gagap puyeng, begitu gitu. Kayak orang iya aja, udah puasa belum ya, tanggal 1 Ramadan kapan, udah kayak pengen puasa aja, bukan pengennya mundur gitu. Nah kayak begitu tuh. Nih hari tanggal 30 ini nih namanya hari syak. Kan kitab falak berbeda-beda, kadang ru'yat aja hasilnya beda-beda. Teman kita ngeru'yat si A, gua kagak lihat, si B dia lihat, lah kan tinggal kita ikut yang mana, begitu ikutnya, begitu gitu, tinggal lihat begitu. Gua ngelihat hilal lagi nongkrong di warung kopi, itu mau security, namanya hilal bukan bulan, bukan begitu. Jadi hari Sabtu, hari Ragu, hari tanggal 30 bulan Sa'ban, orang ramai kata Ramadan, tapi belum ada yang berani bersaksi. Tapi kalau yang bersaksinya bocah, enggak didengar agama.
ada bocah umur 7 tahun, gua ngelihat hilal. Jangan percaya bocah, biar kata banyak, biar banyak bocah takut hilalnya. Security hilal main buka aja begitu. Atau perempuan ini nggak bisa dipercaya kalau untuk ru'yatul hilal ini yang bersaksinya. Atau apalagi tuh di kitab tuh hamba sahaya atau orang kafir. Kata orang kafir, gua udah neropong kelihatan, nggak usah dengar persaksiannya, nggak diiktibar oleh agama. Begitu. Itu disebut hari syak, hari ragu. Tapi kalau orang kagak ada yang berbincang hari itu Ramadan, nggak ada yang bersaksi, itu sih bukan hari syak, masih tanggal 30 Sya'ban. Pemerintah ini nggak bakal dapat, organisasi manapun nggak dapat karena ini kecil, bulannya 0 bulannya. Kalau 0 derajat itu nggak bakal lihat. Itu pasti Sya'bannya digenapkan menjadi 30. Itu di mana kalender udah pasti 30. Artinya kalau itu mah bukan hari syak, karena tanggal 30 udah dipastikan masih Sya'ban, belum, bukan ragu. Maka hari ragu ini banyak catatan haramnya. Begitu. Kalau orang bukan semata-mata tanggal 30-nya nih, begitu bukan, tapi tanggal 30 plus banyak ramai orang ngomong udah Ramadan, tapi ditelusurinya enggak tahu siapa yang ngomong. Itulah disebut hari ragu. Haram nih puasa. Ini masih satu, kecuali nih, kecuali karena tidak mutlak nih haramnya, kecuali kita puasa qada karena kita masih punya utang Ramadan kurang sehari. Orang bilang Ramadan, orang bilang belum, kita boleh qada. Tuh, tiap orang berbeda tuh Islam. Atau kecuali tanggal 30 Sya'ban itu bertepatan dengan rutinitas kita. Kita udah biasa Senin Kamis, Senin Kamis. Itu tanggal 30 yang orang bilang Ramadan, orang bilang bukan, emang hari Senin kita puasa Senin. Itu bagi orang ini boleh karena dia mah rutinitasnya jelas puasa gitu. Atau puasa Daud karena memang dia mah udah biasa sehari puasa sehari enggak, tanggal 30 Sya'ban yang orang ramai udah Ramadan, orang bilang belum, dia masih boleh dia berpuasa karena dia masih ada kebiasaan yang dia lakukan. Dari mana standar disebut rutin? Apakah kudu setahun Senin Kamisnya? Enggak. Walaupun baru di Sya'ban tanggal 1 mulai Senin Kamisnya. Maren-maren sih dari mulai bulan Syawal kagak, Dzulqa'dah kagak, terus saja sampai Rajab aja kagak. Pas di Sya'ban baru Senin Kamis. Itu jadi boleh bagi dia walaupun sekali. Itu namanya hari ragu. Yang kedua yang disebut hari ragu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Orang ramai suka ribut 9. Ini ada yang lebaran Idul Adha, ada yang belum, begitu. Ada yang udah lebaran, ada yang belum. Berarti apakah ini hari Arafah? Kalau hari Arafah masih disuruh puasa, namanya puasa Arafah.
Kalau ini hari raya Idul Adha namanya hari haram, berarti dilarang puasa. Itu hari Ragu. Bila terjadi kayak begitu, bila orang ribut apakah itu Idul Adha, apakah hari Arafah, ribut di kampung kita. Tapi kalau di Mekah nggak boleh jadi ukuran. Orang wukuf hari apa? Wukufnya dia hari Minggu, hari Minggu, begitu wukufnya hari Minggu. Ayah wukufnya di Senin, Senin umpamanya wukufnya, begitu tuh. Senin, Idul Adhanya Selasa, Idul Adhanya Selasa, wukufnya Senin. Ini nyontoin biar masuk hari ini apa tuh ya, Sabtu Minggu barangkali ya, biar enak nyontoinnya. Wukufnya Sabtu, Idul Adhanya Minggu di Arab, begitu. Di Arab hari ini Idul Adha. Kita begitu, hasil hitungannya belum tanggal satunya. Jadi kita mah hari ini wukuf, padahal orang di Mekah mah maren. Ini bagaimana nih? Ini sebetulnya hari Arafah bukan ya? Kan ono wukufnya ono Sabtu, lebarannya Minggu lah. Kenapa kita Minggu lebarannya Senin? Beda kampung, beda negeri, beda daerah, beda matla, sehingga kita enggak bisa berpatokan orang wukuf. Berpatokannya tanggal 1 Dzulhijjahnya kapan? Kalau tanggal satunya tanggal anu, tinggal dihitung. Begitu, tanggal satunya Jumat, berarti lebarannya Minggu. Begitu. Kalau tanggal satunya Jumat, kalau tanggal satunya Sabtu, lebarannya Senin, berarti tanggal 9-nya Minggu. Lah dia tanggal satunya Jumat, ya lebarannya Minggu. Kita mah baru puasa Arafah. Karena puasa Arafah itu bukan puasa orang wukuf di Arafah, bukan. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kapan 9-nya Anda? Kita nggak bisa ngikut Arab, nggak bisa. Kalau ngikut Arab, nih saya mau nanya yang ngaji nih, udah sholat subuh belum nih ngaji nih? Udah sholat subuh belum? Kagak sah. Di Arab belum subuh, begitu. Yang saudara kerjakan itu masih malam. Di Arab baru jam 12, begitu. Begitu. Ini baru juga mau terbit matahari. Di Arab terbit belum, baru jam 5, begitu. Nah, enggak bisa. Nanti sholat kita enggak sah mulu. Kita dohor, di Arab baru jam 8, kita asar. Jadi di mana kita tinggal peraturan mengikat, begitu. Kalau kita adanya di Arab, ikut peraturan Arab, begitu. Orang Arab ada di Indonesia, ikut peraturan begitu. Enggak usah kita ribut. Andai Idul Adha besok beda lagi sama Arab, begitu. Enggak usah. Kita puasa Arafah kapan? Tanya aja tanggal satunya kapan, begitu. Ya hari Arafahnya wong tanggal satunya nggak jelas. Kan 9 nggak muncul kalau nggak ada kata satunya itu. Bila orang ragu Arafah bukan Arafah apa Idul Adha, hari itu kategorinya hari sak, haram puasa. Tapi tidak mutlak lagi. Kalau kita puasa kodok boleh. Kalau kita puasa Senin Kamis boleh. Kalau kita puasa Daud boleh. Tuh begitu. Jadi berikutnya
yang haram berpuasa dan tidak sah hari Syak, hari Ragu, tapi tidak mutlak. Begitu tuh, kita harus pahami, tidak mutlak. Begitu, tidak mutlak. Berikutnya, yang puasa haram adalah puasa tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Ramadan. Kalau udah tanggal 16 Sya'ban udah kagak boleh puasa. Tanggal 16 itu berarti bulan Sya'bannya sudah separuh, sudah 50% plus 1. Kan separuhnya 15, separuh keduanya awalnya 16. Kalau udah 16 Sya'ban, 17, 18, 19 itu haram puasa. Dosa-dosa. Dari mana? Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, kata Nabi, idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Manakala bulan Sya'ban sudah separuh, yakni tanggal 16 ke atas, maka awas, jangan sampai pada puasa. Kalau Nabi udah larang begitu, maknanya haram kalau udah tanggal 16. Tapi tidak mutlak begitu. Keharamannya tuh ada catatan, yang haram bila dia niat menjemput Ramadan. Indrayan latihan biar Ramadannya kuat begitu, itu kagak boleh. Kalau udah begitu tuh 16 17 kagak boleh. Latihan nyambut Ramadan tuh nggak boleh disambut dengan puasa, kecuali karena nabinya melarangnya bila Sya'ban udah separuh 16 ke atas, berarti kalau dari mulai 15 mah boleh. Makanya ada namanya malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban tuh malam ke berapa? 15 bulan Sya'ban. Begitu. Ini tanggal 14 Sya'ban nih hari, nanti malam berarti umpamanya itu namanya malam nisfu Sya'ban, malam 15. Itulah malam berkah. Begitu. Yang mana malamnya kita isi dengan ibadah, besoknya diisi dengan puasa, masih disuruh. Begitu. Dari situ kalau dia puasa mau diterusin buka-buka Syawal, silahkan. Karena dia yang dilarang kalau udah paroh kedua jangan puasa. Tapi Nabi bilang dalam hadis yang lain, illa an yakuna rajulan yasumu sauman falyasumhu, kecuali kalau ada orang puasa sehari sebelumnya boleh. Makanya nisfu Sya'ban itu bukan malam 16. Kalau ada orang nisfu Sya'banan malam 16, namanya bukan nisfu Sya'ban, nipu Sya'ban namanya. Nipu. Malaikat aja waktu dia doa, ya Allah ini malam nisfu Sya'ban, kata malaikat maren malaikat kelewat begitu.
malam 14 belum, begitu, malam 15. Makanya Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majahnya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban fasumu lail faqumu lailaha wasumu naharuha." Bila malam nisfu Sya'ban datang, ibadah malamnya, siangnya puasa. Itu berarti tanggal 15 siangnya masih disuruh puasa. Silakan kalau mau puasa Sya'ban, pengen ampe nyambung Ramadan, diawali tanggal 15. Bagaimana kalau dari 1 Sya'ban? Sangat boleh dari 1 Sya'ban. Bagaimana diawalinya dari mulai tanggal 14 Dzulhijjah sampai Ramadan? Itu luar biasa. Kalau sampai begitu orang sehari aja boleh, apalagi 2 hari, 3 hari, 4 hari, apalagi sebelumnya, silakan aja. Begitu. Ingat, separuh bulan Sya'ban yang gak boleh puasa tidak mutlak. Yang gak boleh tuh ada catatannya, nyambut Ramadan. Tapi kalau diawali tanggal 15 enggak disebut latihan Ramadan, dia masih puasa Sya'ban paruh awal. Atau Senin Kamis, emang udah biasa dia saban hari, Senin Kamis dia puasa. Nah ketemu Sya'ban ini Senin besok udah tanggal 16, enggak apa-apa, ente udah rutin, enggak apa-apa. Begitu juga orang puasa Daud, hari ini Minggu enggak puasa, besok tanggal 16 puasa, boleh, ente ada alasan rutin atau kodok Ramadan. Kita Ramadan kemarin ibarat perempuan belum kodok, entar aja dah gitu kodoknya. Ini kan masih Syawal, masih banyak kue, tape uli masih banyak, entar aja akhir Syawal yang udah dikitan, paling juga nastar tinggal ampas-ampasnya doang, ujungnya mau akhir Syawal juga kagak, entar aja dah di Dzulhijjah. Kan 9 tuh puasa, dari 1 Dzulhijjah sampai 9 kan ganjaran gede, di situ aja kodonya, ujungnya mah kagak juga, entar aja deh di Muharram, kan ganjaran gede dari 1 sampai 10, ujungnya mah kagak juga, entar aja sekalian sama puasa Rajab, kagak juga, Sya'ban aja dah kagak juga. Ini udah tanggal 16 belum juga, ini kudu, maka kagak ngapa, karena puasanya wajib atau nakar. Kalau proyek saya jual tanah tuh yang di Arjuna Selatan, begitu saya mau puasa 3 hari berturut-turut, goalnya tanggal 16, maka tanggal 17 tuh wajib puasa karena proyeknya goal, begitu, kayak begitu tuh nazar, namanya nazar, kayak begitu tuh. Jadi kenapa ditaruh di ujung sama yai kita? Kalau hari Id harga mati gitu, hari tasrik harga mati. Tapi kalau hari Sak haram puasa bila, tidak haram puasa bila, tuh begitu. Separuh Sya'ban kedua haram puasa bila, tidak haram bila, tuh ada catatan tuh. Jadi sehingga kita nggak main gampang udah haram lagi, yang bagaimana dulu, begitu. Inilah kudu luas, sehingga kalau luas wawasan keilmuan jadi luas, tidak kaku jadi orang. Kalau enggak kaku
kaku kita. Udah hari haram, padahal untuk siapa? Tidak haram untuk siapa? Gitu. Paroh kedua haram untuk siapa? Tidak haram siapa? Paroh kedua Sa'ban. Masih adakah puasa haram? Masih ada. Puasanya orang men. Orang men haram puasa. Kalau lagi men mah. Tapi kagak ditulis sama yai kita. Kenapa nggak ditulis? Dianggap orang kebun jeruk udah paham, jadi kagak ditulis begitu. Tapi kita nggak paham, inilah diterangkan umpamanya. Orang men itu ngomongin puasa haram kan, terusnya masih ada puasa haram. Ada puasa bini yang tidak diizinin lakinya. Senin Kamis kata bini, bang saya besok kan hari Senin mau puasa ya. Jangan, kata lakinya, enggak boleh. Itu puasa Seninnya haram. Kenapa? Puasa Senin hukumnya sunat, nurut ama laki wajib. Cuman laki yang ngelarang tuh kebangetan. Begitu, bener nggak? Begitu. Tapi boleh saja, agama ini memberi kebebasan. Kenapa lu larang Senin? Gua kan security, jadwal minggu masuk, itu Senin libur. Gua udah beli irek masalahnya. Begitu. Emang kok nggak mau tahu irek tuh? Tuh begitu. Kayak begitu. Jadi bisa saja begitu, maksud saya ada laki Senin kalau dilarang oleh lakinya haram tuh puasa, nggak usah puasa gitu. Haram. Cuman menurut saya, ini bukan menurut kitab, begitu laki bininya izin puasa, gak usah kebangetan. Pura bagus kalau bisa neng sabanari. Jadi kan kagak pergi-pergi ke mall ya kan? Begitu puasa mulu kan cakep. Begitu. Nggak apa-apa. Jadi haram karena patuhnya istri ama laki wajib. Puasa Senin sunat. Dan yang haram, yang ngewajibin patuh Allah, begitu, dan Rasulnya. Maka kalau enggak boleh nih ibu-ibu yang ngaji sama lakinya, bang besok Senin puasa ya, enggak usah begitu. Bukannya sedih, yes, emang juga males. Kalau begitu pakai yes lagi, begitu. Ini parah ini. Begitu, lakinya izinin aja kalau mau puasa ya, nggak izin dia puasa aja. Ujungnya besok jam 10 bang saya puasa, ya udah bagus begitu. Tahu-tahu dohor ada fotonya di status lagi makan, katanya puasa, ada yang ngajak makan gratis. Ini bagaimana ini? Ya, puasa haram bila istri puasa sunat dilarang oleh suami. Mana yang lagi puasa haram? Puasa wisol. Idil wisolu haramun. Karena puasa wisol itu hukumnya haram. Apa wisol? Bahasa kita orang namanya pati geni. Puasa 2 hari 3 hari nggak pakai buka. Ada orang puasa 3 hari nggak makan nggak minum, ini dosa. Jadi kalau saudara dikasih amalan nama kiai, lu kudu puasa 3 hari, Jumat Sabtu Minggu, jangan buka-buka, jangan makan jangan minum. Ente maghrib kupingnya tuh dicolok aja maka katenbat, kan batal puasa. Mau
Jadi biar kan kalau yang penting kagak boleh makan kagak boleh minum sama dia, ya kan, begitu. Atau ente maghrib rendem di kolam renang, kan kita rendam di situ, dia di situ, kan duburnya kena pesnyebat. Pokoknya bagaimana kita caranya, kan kagak boleh makan minum doang sama dia. Cuman salahnya kita aja kurang paham, polos-polos ama ajarannya itu. Kiainya sih nggak salah, yang salah kita nangkepnya. Kata tuh yai, lo kudu puasa, tidak boleh makan yang bernyawa. Dia tahu tempe, dia begitu, enggak paham. Enggak boleh makan ayam hidup, kambing hidup, karena masih bernyawa. Lah itu mau yang gorengan kambing tuh udah kagak ada nyawa, itu masalah nangkep aja. Nggak boleh makan yang bernyawa kayak begitu. Nggak boleh makan yang mengandung minyak, kompor, petromak, begitu maksudnya. Itu mah bala-bala kagak, molen kagak, ya ini mau karena salah nangkep. Begitu. Daripada pesannya orang dulu bagus, dia begitu bagus, salah nangkep. Mikir dong, mau nikah kita jadi adik, mau nikah tahun yang sama, maka kakak kita ngomong sama babak, "Mbak, ini saya ini teman mau ngelamar." "Jangan Neng, jangan." "Kenapa?" "Enggak boleh setahun 2 kali pemali." Begitu. "Emang apa?" "Sebab menang kalah." "Menang kalah bagaimana, Mbak?" "Kalau enggak lu dulu mati, kakak lu mau?" "Enggak ada." "Ya udah tahun depan aja." Itu karena dia enggak ngerti. Kalau dia ngerti jawab, "Mbak, di mana-mana juga begitu, enggak ada yang mati bareng, Mbak. Kawin setahun 2 kali tuh, kakaknya mati, adiknya mati juga di jam yang sama, ora ada. Di mana-mana juga kalau yang namanya mati, kalau enggak kakaknya dulu adiknya, kalau enggak bapaknya dulu ibunya, jarang bareng tuh, jarang." Cuman kagak mikir, "Oh begitu, Mbak." "Iya, ya udah tahun depan aja." Kata babanya, "Yes, kawin kemarin aja kakak lu nih masih ngutang, belum lunas, lu mau kawin lagi, dari mana ini duit?" Maksudnya begitu, maksudnya ini kan bahasanya halus, salah dia nangkepnya. Dia kan babanya kagak, salah dia aja nangkepnya. Begitu, salah dia. Begitu. Ampe makanan nggak ngerti saya juga ampe sekarang. Kalau makan nasi nggak habis, takut ayamnya mati. Kan justru kalau dipikirin, justru kalau habis mati, makan apa dia? Tapi ya begitu intinya, kalau makan kudu habis, begitu inti ajarannya. Cuman alasannya apa kesekenanya. Itulah orang dulu, bagaimana kayak berlindung di kalimat pamali, begitu, pamali, begitu, kayak begitu. Karena kita ini wilayah dulunya kekuasaannya dari Jawa Barat, dulunya sampai ujung namanya di wilayah Kerajaan Pajajaran, namanya kerajaannya Pajajaran. Maka seringkali muncul tuh di obrolan tanah batik, kalau anaknya bengal tuh, dasar Pejajaran. Sering dengar nggak tuh begitu? Apa itu? Ini rese banget, maksudnya begitu.
Maka bahasanya emang dasar pejajaran itu karena dulunya jajahan kawasan kerajaan Pajajaran. Itu bahasa orang dulu tuh pinter-pinter. Singkatnya, puasa haram 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, 4 hari Syak dengan catatan begitu, 5 apa itu tanggal 16 ke atas Sya'ban dengan catatan, ke-6 perempuan men itu juga haram puasa, ke-7 istri yang dilarang suaminya puasa sunat itu juga haram, 7 puasa wisol, puasa nyambung mulu itu haram. Ini ada yang kebalik, pas bulan Sya'ban puasa nih, Rajab puasa, Syaban puasa, berhenti, nggak boleh nyambung. Bukan itu, kalau itu bukan yang nggak boleh nyambung tuh, puasa maghrib kagak buka sampai besok, sampai besoknya begitu tuh. Yang kayak begitu itu kata dia biar bisa terbang, nggak usah puasa, enten bayar aja tuh tiket, ntar juga bisa terbang begitu ya kan, naik tuh kapal ke Surabaya begitu, ke Juanda dari Cengkareng, nggak usah puasa, nggak gitu-gitu amat ibadah. Kalau Nabi boleh, kalau Nabi nggak puasa nih, Nabi seminggu nggak makan Nabi. Ketika sahabat Abdullah bin Umar mau nyontok, jangan, kalau saya beda, kata Nabi, saya mau dikasih makan sama Allah, jadi walaupun gak makan kenyang, beda, nggak kayak kamu begitu. Boro puasa udah makan aja ada yang nawarin makan mau lagi, ada yang kayak begitu, lapar mulu. Beda, kita beda. Kalau Nabi itu innama saqani rabbi wa at'amani rabbi, Allah kasih makan kasih minum. Nabi begitu. Nabi kalau saudara ngelatih anak puasa pengen kuat, nggak sampai dohor doang, ajarin baca surat li'ilafi, suruh baca li'ilafi. Surat li'ilafi itu kalau dibaca oleh kita 9 kali, perut perih keroncongan Allah kasih hilang, perasaan begah kenyang padahal belum makan, karena Allah kasih makan. Itu begitu kasih makan begitu. Ajarin aja baca li'ilafi. Itu yang perih tadinya perut tuh bakal hilang. Kan bisa jadi kita nggak ada makanan karena duitnya nggak ada, nyari susah, ini susah begitu. Baca aja surat Quraisy begitu, di antara khasiatnya izalatil ju', menghilangkan kelaparan, perih perut begitu. Makanan nggak ada, biar kita nggak perlu makan bangkai, udah makanannya zikir begitu bisa. Inilah puasa yang haram. Segini aja tuh ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Ayo baik, silakan Pak Rizal, boleh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya dari Tuan Guru terkait dengan kurban nih, Kiai. Jadi tahun kemarin orang tua saya minta
beliau ingin kurban sapi Kiai. Sehingga setiap bulan saya menyisihkan dari penghasilan saya untuk bisa kurban tahun ini sapi Kiai. Kalau nggak salah info dari pengajian-pengajian yang saya ikutin bahwa seperti itu termasuk dari kurban wajib Kiai. Sehingga dagingnya itu tidak boleh sepertiga yang menjadi hak dari kurban itu katanya tidak boleh dimakan bagi pihak yang mengorban gitu Kiai. Mohon penjelasan dari Tuan Guru Kiai. Makasih Kiai. Iya. Jadi bagaimana ada orang wasiat kalau saya mati tolong lu tong korbanin, begitu. Kalau memang seperti itu, maka korbanin ama orang wafat itu sah adanya. Ngorbanin orang yang meninggal yang wasiat minta dikorbanin, ini sepakat semua ulama sah dikorbaninnya karena dia wasiat. Bagaimana bila enggak wasiat, enggak ada pesan dari orang tua untuk dikorbanin atau tidak, enggak ada, tapi kita sebagai anak pengen ngorbanin baba kita yang udah meninggal tanpa wasiat. Yang ini ada khilaf ulama. Ada ulama yang bilang ada ulama yang bilang sah, ada ulama yang bilang tidak sah kalau tidak wasiat. Sehingga turunannya itulah pertanyaan, bagaimana kalau dia tidak wasiat, orang tuanya minta dikorbanin, haram makan dagingnya. Kenapa? Karena kita sulit minta izin kepadanya. Kita datang ke Tosiga ya? Iya, Mbak, gua korbanin, boleh nggak gua makan dagingnya Mbak? Ande dijawab boleh, ente kabur juga, begitu. Enggak ada yang jawab boleh, maka enggak boleh makan dagingnya karena tidak wasiat utuh seluruhnya kasih. Kan yang ditanya boleh nggak makan dagingnya, kan begitu. Bila wasiat pesan, silakan kalau dia pesan karena udah wasiat, karena udah wasiat. Namun ini kan ujungnya, bagaimana kalau kemudian tidak wasiat ini? Saya ngorbanin orang tua saya yang meninggal, dititipin di masjid, lalu kita bilang ini buat almarhum baba, almarhum menyak. Jangan juga kita jadi pengurus, lu haram makan dagingnya, itu namanya kejem. Namanya kejem. Kita sampein, bang, karena lu nih ngorbannya buat orang meninggal dan tidak wasiat, peraturan agamanya abang nggak boleh makan daripada korbannya abang ini. Saya mau nanya, abang pengen daging nggak? Iya, saya pengen buat anak bini. Baik, nanti saya akan tuker ya, punya temennya abang yang ngorbanin babaknya, saya kasih abang. Begitu. Jadi pengurus jangan ngaku udah haram aja, sianan dia. Begitu, bener omongan itu. Maksudnya haram dari punya dia. Kalau dari punya orang lain lah boleh, tuker aja. Inilah kenapa pengurus atau panitia kurban harus ngaji supaya jelas ini punya si Ano, punya si Ano, punya si Ano, kayak begitu. Jadi sehingga kalau wasiat model kayak tadi enggak ada hubungan dengan yang dilarang, itu yang dilarang turunan masalah yang tidak
berwasiat, tapi saya nggak mau makan dah. Iya bagus, minta puja orang lain nggak apa-apa, kan nggak apa-apa kita ngorban nggak makan, boleh begitu. Justru kita harus bijak yang ngorban, jangan ngorbannya itu sapi, mana bukan 1 ekor lagi, 1/7, urunan rame-rame ber-7, satu grup mancing mania 7 orang. Itu dia ngorban, masing-masing pesennya beda-beda. Yang ini minta kaki kanan, yang nomor 2 minta kaki kiri depan, yang ini lah habis. Begitu. Kalau begitu namanya bukan ngorban, nitip motongin. Ada yang kayak begitu tuh, ini nggak benar. Kalau ngorban nih ber-7 sapi nih, urunan ber-7, kumpulin yang 7 orang. Ini loh bang, yang warna ini punya abang ber-7 nih ya. Iya baik, saya mau tanya, ente ber-7 musyawarah mau minta apa? Harus sepakat. Kepala, maka kepala kasih dia, suruh bagi ber-7. Begitu. Yang ini minta pala, yang ini minta kaki depan kanan, yang nomor 3 kaki depan kiri, yang nomor 4 kaki kanan belakang, yang nomor 5 kaki kiri belakang. Lah udah habis 4 kaki sama pala, tinggal 2 yang belum. Dia minta badan depan badan belakang. Loh panitia kagak dapat apa-apa, apalagi orang miskin. Ini kurang tepat. Begitu ditata dan dikelola dengan baik kalau ngomongin ngorban. Begitu kalau ngobrol, wallahu alam. Baik. Baik. Bukan nggak boleh kok ngamar. Jadi maksudnya kalau mau bikin nisfu tuh malam 15. Kalau mau ditambah 14, 15, 16 baca Yasin terus bagus, apalagi dari 1 Sa'ban. Pernah di daerah bikin tanggal 15, 16 gimana? Oh itu bagus. Iya, apalagi dari 1 sampai 16 tiap malam baca Yasin 3 kali aja tuh. Itu bagus. Begitu kok nggak apa-apa. Itu kenapa dia 15, 16? Kemungkinan karena tanggal 1-nya ribut tuh warga. Tanggal 1-nya kapan? Ini kan hubungan tanggal 1 ini. Hubungan. Ketika tanggal 1-nya biar gampang Minggu, tentu malam Minggu. Ketika tanggal 1-nya Senin, tentu dia malam Senin. Begitu. Kira-kira kan begitu tuh. Jadi penyebabnya begitu. Itu bagus. Kalau bakal ragu, ini nisfunya kapan? Ya udah bikin aja 15, 16. Itu cakep tuh kayak begitu. Cuman masalahnya begini yang jadi kasus. Kita bikin nisfunya tanggal 14, iya kan? Tanggal 14 bikin nisfunya di tempat kita. Itu di tanggal 15 gua mau udah, kan itu penyakitnya, bener nggak? Gua mau udah maren gitu. Padahal nisfu tuh jatuhnya tanggal 15. Ini kok kenapa ini dari tanggal 13, 14, 15, 16? Ini begini nih sejarahnya. Dulu itu kan ada satu ustad dulu, kata itu Pak Haji, karena dia kesepuhan, dia udah tercatat undangan dia tanggal 15 di musola anu. Begitu datang lagi gitu, Mbah Romo, ini saya bikin nisfu tanggalan udah ada, ente mau tanggal 16 saja. Begitu. Ada lagi yang datang, ente tanggal 14 aja. Ada yang datang udah penuh 13 saja. Begitu. Padahal nisfu mau tetap, kalau nisfu mau tetap aja namanya separuh tanggal 15.
ini yasinan, ya silakan aja yasinan. Jadi enggak apa-apa kok ngamar, bukan enggak boleh. Kalau nisfu tanggal 15, nisfu tuh tanggal 15. Tapi kalau ngomongin baca yasin mah 3 kali dari mulai 1 Sa'ban sampai dari mulai nanti malam nih. Nah, kan masih Dzul Qa'dah nih, belum nisfu, boleh tiap maghrib baca yasin 3 kali, boleh nggak? Boleh. Sodako tiap malam, boleh nggak? Boleh. Begitu. Jadi intinya upayakan kalau kita pengen doa-doa di waktu mustajabnya tuh, upayakan di malam berapa ya? 15. Begitu. Malam 15. Kenapa? Karena besoknya masih puasa. Tapi nih yang udah bikin di 15 nih puasa nih, besok tanggal 15 puasa, boleh kan udah nyambung. Begitu. Masih ini kemungkinan bila ada satu adat di daerah itu 15-16, kemungkinan disebabkan awalnya karena tanggal 1 Sa'bannya kapan ini mempengaruhi. Bisa aja 15-nya si A masih 14 menurut si B, bisa aja 15-nya si B udah 16 menurut si A. Inilah yang menyebabkan bisa ada doa dan seterusnya. Ala kulli hal zikir mau bagus, begitu. Baca yasin mau saban malam juga bagus. Tapi yang disebut malam nisfu berarti malam ke 15, begitu kawan. Wallahu a'lam.